Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah truk sampah yang sedang melaju dengan dua orang tukang sampah yang bergelantungan di sisinya. Terkejut dengan kedatangan tukang sampah yang datang sangat pagi sekali, Alex, yaitu seorang mantan komando, kemudian bangun dari tempat tidurnya dan segera pergi keluar untuk membuang sampah yang ada di rumahnya. Ketika dia sampai truk sampah, kedua tukang sampah itu mengaku jika sebenarnya mereka ini adalah seorang pembunuh bayarin yang sangat terlatih bernama Chuck dan juga Diaz. Saat itu juga mereka mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak Alex sampai terbunuh. Cerita pun berlanjut di sebuah pangkalan pemancingan salah satu pelaut yang juga merupakan seorang mantan komando bernama Bennett, di mana dia memasuki perahunya sambil memperhatikan Chuck dan juga Diaz, di mana saat kapal berlayar, Chuck mengeluarkan sebuah remote dan meledakkan bom hingga meledakkan kapal tersebut. Di tempat lain, mantan kolonel bernama John Metrick yang juga merupakan seorang pensiunan komando Amerika Serikat menjalani rutinitas harinya dengan menebang kayu, dan dia hidup bersama anaknya bernama Jenny jauh dari pemukiman para penduduk. Ketika ayah dan anak ini sedang sarapan, John tiba-tiba mendengar helikopter mendekat. Kemudian Mayor Jenderal Franklin Kirby keluar dari helikopter dan memberitahu anak buahnya bernama Jackson juga Harris untuk mengamankan daerah tersebut, di mana Kirby kemudian memberitahu kepadanya bahwa seseorang membunuh mantan pasukan komando yang merupakan bagian dari unit John. Di sini Kirby memerintahkan Jason juga Harris untuk menjaga John dan putrinya, sementara Kirby pergi untuk menyelidiki siapa yang berada di balik serangan tersebut. Saat sang Mayor Jenderal terbang, John kemudian merasakan adanya bahaya dan segera meraih putrinya untuk menghindar, dan saat itu juga muncul Diaz dari semak-semak dan langsung menembakkan senjatanya. Para pembunuh itu membunuh Harris dan langsung melukai Jackson, di mana John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamarnya, sementara ia akan mengambil senjatanya di gudang. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Jackson sudah mati dan Jenny telah diculik, dan seorang pria memberitahu John bahwa orang-orangnya memiliki Jenny dan John harus bekerja sama dengannya jika dia ingin bertemu dengan putrinya lagi. Tapi John tidak setuju, di mana ia membunuh pria itu dan segera mulai mengejar Jenny. John pun mendorong mobil yang telah disabotase melewati lereng bukit dan menggunakan momentum itu untuk mulai mengejar mereka. Namun sayang, rencana tersebut tidak berjalan dengan baik bagi John dan ia pun akhirnya berhasil tertangkap. Don't move, motherfucker. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Bennett, pria yang diduga tewas dalam ledakan kapal, mengungkapkan dirinya kepada John sebagai salah satu musuhnya, di mana Bennett mengatakan kepada John bahwa semua ini adalah pembalasan dendam karena John telah membuatnya diusir dari unit komando. Dia pun kemudian menyuntikkan John dengan obat penenang. Kemudian John terbangun di sebuah ruangan dengan posisi dirantai di atas meja dan dikelilingi oleh para anak buah Bennett. Tranquilizes. John pun kemudian bertemu dengan Arius, yaitu seorang diktator Amerika Latin yang diasingkan, yang ingin John membunuh Presiden baru Papirdi, sebuah negara fiktif, agar dia bisa berkuasa lagi. Arius mengatakan kepada John bahwa jika dia menolak, dia akan menyiksa dan juga membunuh Jenny. Bennett dan anak buahnya pun kemudian mengantarkan John ke bandara, di mana salah satu dari mereka yang bernama Sully ada di sana untuk memastikan bahwa komando naik pesawat dan Henry di sana untuk terbang bersama dengan John. Dalam perjalanannya ke Papirdi, Bennett memberitahu John bahwa jika salah satu dari anak buahnya tidak memberikan kabar terbaru, dia akan membunuh Jenny. Jadi John tampaknya mematuhi instruksi Bennett dan naik ke pesawat bersama dengan si Henry. We're running late, buddy. Di dalam pesawat, John pun bertanya kepada pramugari berapa lama penerbangan berlangsung. Pramugari itu pun menjawab bahwa penerbangan akan memakan waktu selama 11 jam. Jadi John diam-diam membunuh Henry dan menutupinya dengan topi dan juga selimut agar terlihat seperti sedang molor. Your flight attendants are to have a safe and enjoyable flight. John pun kemudian menyelinap keluar dari pesawat saat pesawat lepas landas dan mengatur pengatur waktunya menjadi 11 jam untuk menyelamatkan anaknya ini.
Sully yang tidak menyadari pelarian John dari pesawat menelpon Arius dan memberitahunya bahwa komando mematuhi instruksi mereka, di mana John pun kemudian mengikuti seorang wanita bernama Cindy ke mobilnya, menculiknya dan meyakinkannya untuk mengikuti mobil Sully. Mereka berdua pun akhirnya mengikuti Sully ke sebuah komplek perbelanjaan di mana John menjelaskan situasinya kepada Cindy. Trust me. Cindy awalnya terlihat seperti mempercayainya, namun saat John melepaskannya, Cindy melaporkan John ke petugas keamanan mall dan menyebutnya sebagai penculik gila, di mana satpam kemudian memanggil bantuan dan sekelompok penjaga dengan cepat menghadapi John. Suspect, 6'2". Sully memperhatikan Cindy dan ketika dia mendekatinya, dia melihat sang komando yang sedang bertempur dengan para satpam. Are you looking for me? Matrix. Sully yang menyadari akan hal itu segera berlari ke telepon umum, namun John menghentikannya untuk menelepon Arius dengan merobek seluruh bilik telepon dari dinding, di mana para penjaga keamanan kemudian mengepung John dan membiarkan Sully melarikan diri, namun John tak membiarkan Sully kabur begitu saja. Terlihatlah salah satu penjaga hendak menembak John, namun Cindy yang menyadari kesalahannya mencoba untuk melindungi John. Satpam yang terluka kemudian merintahkannya untuk berhenti, namun dia pun langsung kabur dan menjadi buronan bersama dengan John. Mereka pun kemudian berbelok keluar dari jalan raya saat Sully mulai menembaki John dan Cindy, sementara John mencoba menabrak mobil Sully dan pengejaran berakhir ketika kendaraan Sully terbalik, sementara John serta Cindy menabrak tiang listrik di dekatnya. Sang komando pun berjalan menghampiri Sully dan mengambil kunci kamar motel dari sakunya, dan dia kemudian menggantung pria itu di tepi tebing saat Sully mencoba untuk bernegosiasi dengan mengatakan bahwa dia bisa mengantarkan John ke pertemuannya dengan Chuck. Namun setelah melihat kunci motel milik Sully, John sudah tahu bahwa di mana Sully akan menemui Chuck, sehingga ia pun menjatuhkan pria yang meragukan itu ke dalam jurang. John dan Cindy pun kemudian mengambil mobil Sully dan segera pergi menuju ke motel. Di dermaga, Arius dan juga Bennett mengantarkan Jenny ke salah satu villa mantan diktator di sebuah pulau pribadi, di mana mereka kemudian mengunci gadis itu di sebuah ruangan dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, John mengebut di tengah kemacetan dan John menunjukkan foto Jenny kepada Cindy dan mengatakan bahwa ia harus menemukan putrinya sebelum Arius dan juga Bennett menyadari bahwa ia tidak pergi ke Papirdi. Saat mereka tiba di motel, segera masuk dalam kamar, mereka pun segera mencari petunjuk, namun Chuck tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kamar itu. John pun segera menyalakan shower dan membuat tampak seperti Cindy ada dalam kamar bersenang-senang dengan Sully, di mana Cindy kemudian membukakan pintu dan Chuck segera masuk dengan asumsi bahwa dia adalah teman kencan dari Sully. Room service. John pun kemudian menyerang kedua pria itu yang bertarung untuk bertahan hidup, di mana Chuck kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah mantan baret hijau, namun hal itu tidak membuat perbedaan bagi John. John dan Cindy kemudian menggeledah mobil Chuck, di mana Cindy menemukan tanda terima bahan bakar dengan alamat hanggar pesawat pribadi. What is this? Coastal is a fuel. Menggunakan mobil Chuck, mereka pun tiba di hanggar yang dikenali oleh John, di mana tempat itu adalah tempat di mana Bennett menembaknya dengan obat penenang. John pun kemudian menerobos masuk melalui atap dan menemukan seluruh operasi tentara pemberontak Arius yang sedang menyelundupkan senjata api. John pun memasuki ruangan kontrol dan melumpuhkan salah satu pemberontak sebelum membuka jendela untuk Cindy, di mana akhirnya mereka mengetahui bahwa Jenny ditahan di sebuah pulau dan ada pesawat amfibi di San Pedro yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke sana. Maybe they use it to fly out there. Sebelum naik pesawat, John memutuskan mereka harus berbelanja terlebih dahulu dan mereka masuk ke sebuah toko senjata dan mencuri semuanya, mulai dari senjata hingga bahan peledak dan bahkan peluncur roket, di mana Cindy membawa sebagian besar senjata ke mobil, tetapi John ditangkap sebelum dia bisa bergabung dengannya. Don't even think about it. Come on. Cindy pun mengikuti kendaraan polisi yang ditumpangi John dan menggunakan peluncur roket untuk membebaskan si John.
Sementara itu di Pila, Arius bertanya kepada Bennett berapa lama sebelum pesawat John tiba di Papirdi dan apakah mereka akan mendapatkan masalah dari komando yaitu si John. Bennett kemudian mengatakan bahwa pesawat akan mendarat kurang dari 2 jam lagi dan John tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan nyawa putrinya. Ketika mereka tiba di San Pedro, John dan Cindy mencuri pesawat amfibi dan Cindy menerbangkannya menuju Pulau Arius. Ooh, I hope I can fly this plane. Di tempat lain si Jenny mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari dalam kamar. Di situ juga Bennett menjelaskan bahwa ketika komando selesai dengan misinya di Papirdi, dia akan mendatangi Arius ke tempat ini. When Matrix finishes the job, Keesokan paginya, John dan Cindy tiba di pulau itu dan mendaratkan pesawat amfibi tepat di luar pesisir pulau. Dan pada saat yang sama, pesawat tiba di Papirdi dan topi yang menutupi wajah Henry pun terlepas. John menginstruksikan Cindy untuk menghubungi Mayor Jenderal Kirby, sementara dia berguling ke arah pantai dan bersiap-siap untuk bertempur. John pun berjalan menuju Pila dan mengamati pasukan pribadi Arius. Kemudian dia memasang sejumlah bahan peledak di sebuah markas pemberontak sebelum membunuh beberapa tentara secara diam-diam. Di Bandara Papirdi, anak buah Bennett menunggu John dan Henry turun dari pesawat, namun mereka melihat sesosok mayat dibawa dengan tandu, dan saat mereka memeriksa mayat tersebut dan menemukan bahwa itu adalah Henry, mereka pun segera menghubungi Arius dan diktator yang haus kekuasaan ini memerintahkan Bennett untuk membunuh Jenny. Saat Bennett mendekati kamar Jenny, John memicu bahan peledak dan perang pun dimulai. Dengan memaksa masuk, Bennett kemudian mendapati bahwa Jenny baru saja melarikan diri dan pria pengkhianat itu mengejar gadis kecil itu. Sementara itu John terus membunuh gerombolan pasukan Arius dalam perjalanan menuju Pila. Di dalam pesawat, Cindy pun akhirnya dapat menghubungi Jenderal Kirby melalui radio dan sang jenderal menerima pesannya. Selama pertempuran, sang komando menggunakan senapan mesin M60 dan membantai lebih banyak pasukan Arius sehingga memungkinkannya untuk memasuki Pila. Dengan memegang senapan serbu, Arius bergabung dalam aksi tersebut sebelum akhirnya ia pun ditembak mati oleh John. Dengan niat membunuh, Bennett pun mengikuti Jenny ke ruang bawah tanah, namun John menyusul mereka dan mengejek Bennett hingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Come on, Bennett. Cerita ini pun diakhiri dengan John yang dapat menyelamatkan putrinya, dan John kembali bertemu dengan Jenderal Kirby di pantai. Dan ketika sang jenderal menawari pekerjaan lamanya sebagai seorang komando, John memandangi Cindy yang cantik dan putrinya dengan penuh kasih sayang. John menyadari bahwa ia telah selesai menjadi seorang anggota pasukan khusus. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.